cobaan yang maha berat. Di mana saya harus kehilangan kaki saya, Bu. Justru saya ingin memperhatiin kamu. Itu kalau kamu yang mau. Jangan gitu, nanti ada yang marah. Oh, pasti ada yang marah. Dan pasti banyak yang marah. Karena saya yakin sekali semua cowok yang ada di Jakarta ini akan iri dan jealous melihat saya gara-gara saya jalan dengan cewek secantik kamu. Dasar playboy. Betul. Saya dengan dia hanya teman. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Hanya teman. Kalau hanya teman, kamu nggak akan semesra itu. Ternyata ada yang Mas Adi tutupin dari saya. Saya bukannya bermaksud menutupi, Der. Saya hanya nggak mau hubungan kita jadi kaku gara-gara masalah ini. Jadi saran saya, kamu lupain aja si Adi itu, Sah. Kalau perlu, kamu putusin hubungan kamu sekarang juga sama dia. Betul, Is. Soalnya kalau kamu masih melanjutkan hubungan ini, kamu sendiri akan menderita. Betul lagi, Is. Itulah, Mas. Kenapa saya nggak betah tinggal di panti asuhan? Apapun yang saya katakan, serba salah jadinya. Saya kan jadi bingung, Mas. Sudah. Nggak usah terlalu dipikirin. Biarin aja Aisyah kalau memang nggak mau dibilangin. Kan dia sendiri akan merasakan akibatnya. Ya kan? Makasih ya, Mas Teddy. Ngapain kamu kesini? Iya nih, ngapain kamu kemari? Saya ingin menjelaskan kepada Aisyah bahwa apa yang kalian lihat tadi nggak benar. Saya dengan dia hanya teman. Hah? Apa? Teman? Kalau teman nggak mungkin sebesar itu, Bung. Ya? Betul. Apa kamu nggak kasihan sama Aisyah? Orang lagi sakit malah dipermainkan. Betul. Oke. Kalau gitu biar saya yang jelaskan kepada Aisyah. Aisyah nggak butuh penjelasan dari kamu, ya? Betul. Dia sudah bilang sama kita berdua, dia akan memutuskan hubungan sama kamu, ya? Mas. Karena dia nggak terima kamu perlakukan seperti ini. Di mana kamarnya Aisyah? Tahu? Nah, Adi? Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar kamu kena musibah di Kalimantan. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah sudah baikan, Bu. Kemarin hanya luka kecil dan sekarang sudah baik. Boleh saya bertemu dengan Aisyah, Bu? Boleh. Aisyah ada di kamar. Mari saya antar. Tuh kan, Mas Teddy. Saya kan jadi bingung. Udahlah, biarin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kamu, Aisyah? Baik. Kamu marah sama saya? Iya. Saya marah sama Mas Adi. Saya tidak menyangka Mas Adi begitu tega menyakiti hati saya. Mas Adi harus berani berterus terang. Kalau memang Mas Adi mencintai orang lain. Kamu jangan emosi seperti ini. Saya tidak emosi. Apa yang saya bicarakan saya sudah pikirkan baik-baik. Saya juga sadar kalau memang fisik saya tidak sempurna jika dibandingkan teman-teman Mas Adi yang lain. Kamu kenapa sih, Aisyah, mengungkit-ungkit hal itu lagi? Kamu ingat kan? Kita berdua sudah berjanji bahwa kita tidak akan mengungkit-ungkit lagi perbedaan di antara kita. Dan ternyata perbedaan kita tidak bisa disatukan, Mas. Saya semakin sadar setelah saya tinggal di rumah Mas Adi. Dan tidak bisa dipaksakan. Kalau saya terlalu lama tinggal di rumah Mas Adi akan membuat saya sakit. Pasti keluarga saya yang maksa kamu untuk berbicara seperti ini, kan? Tidak.
Tapi kalau saya terlalu lama tinggal di rumah Mas Adi, keluarga Mas akan terpecah belah. Dan ada satu hal yang paling tidak saya sukai. Saya tidak suka dibohongi. Jadi kalau memang Mas Adi mencintai orang lain, lebih baik tinggalkan saya. Aisyah, kamu jangan emosi seperti ini. Kita kan bisa bicara baik-baik. Saya tidak emosi. Saya tidak marah. Saya sadar. Saya stabil. Sekarang kalau memang Mas mencintai orang lain, lebih baik kita sudahi hubungan kita dan tinggalkan saya sendiri. Saya tidak percaya dengan semua pembicaraan kamu tadi. Saya yakin kamu masih emosi karena pemberitaan dari Teddy dan Mbak Yuni kan? Terserah Mas mau bicara apa. Sekarang tinggalkan saya sendiri. Saya mau istirahat. Saya sakit. Tinggalkan saya sendiri. Sekarang keluar. 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 Kamu serius, Aisyah? Saya sangat serius. Baik. Saya akan keluar. Assalamualaikum. Katanya dokter rematik. Rematik? Kok sampai dirawat begini, Bu? Dokter sedang meneliti apakah ini rematik akut atau bukan. Dan sampai sekarang belum ada hasilnya. Benar cuma rematik, Bu? Ya, sementara ini katanya begitu. Baiklah kalau begitu. Tapi tolong, Bu, sampaikan pada Aisyah. Saya sangat mencintai dia. Dan tidak ada wanita manapun dalam hati saya. Pak. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar pecundang. Bisa cuma nyalain orang. Kalau nggak mau masih dipaksa. Gembel. Kalian juga gimana sih? Mestinya setiap informasi disaring dulu dong. Jangan langsung disampaikan pada Aisyah. Jadi nambah masalah aja. Kan? Saya yang disalahin lagi? Gimana dong Mas Teddy? Kan Yuni yang disalahin terus. Saya sangat mencintai Mas Adi, Bu. Saya nggak mau Mas Adi repot karena penyakit saya. Saya yakin Mas Adi akan jauh lebih bahagia tanpa saya, Bu. Baik, kita jangan bicarakan masalah ini. Kita bicarakan soal penyakit kamu. Kamu sudah ambil keputusan, Aisyah. Saya tidak mau diamputasi. Biayanya mahal, Bu. Lagi pula belum tentu nyawa saya tertolong. Jadi lebih baik ongkosnya buat adik-adik. Tapi amputasi itu satu-satu jalan untuk menyelamatkan kamu. Ibu kan barusan bilang sama saya,
apakah saya percaya dengan takdir Allah? Dan jawaban saya iya. Jadi kalau memang waktu saya sudah dekat, usaha apapun yang kita lakukan untuk menolong saya tidak akan berhasil. Biarkan saya pergi dengan kedua kaki saya, Bu. Putus asa itu dosa, Aisyah. Saya tidak putus asa, Ibu. Saya hanya berpikir realistis. Saya tetap semangat. Saya tetap berdoa untuk kesembuhan kaki saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, memangnya Aisyah sakit apa sih? Saya menderita kanker tulang, Kak. Dan saya harus kehilangan kaki saya. Saya harus diamputasi. Is, kanker tulang? Mas! Mana sih Mas Hendro? Ina, Ya, Bu. Mas Hendro kemarin bilangnya mau kemana? Nggak bilang apa-apa, Bu. Seperti biasa, Bapak pagi-pagi berangkat ke kantor. Kenapa, Ir? Udah kau masuk sana? Iya, Bu. Nggak tahu nih. Mas Hendro susah banget dihubungin. Saya telepon ke kantornya nggak ada. Sekretarisnya dibilang dari kemarin dia nggak masuk ke kantor. Saya telepon ke handphonenya mati lagi. Hati-hati loh, Ir. Bisa-bisa dia udah mulai main gila. Mbak Siska, Mas Hendro nggak mungkin bertingkah seperti itu. Irma, yang namanya laki-laki itu kucing garong. Suka nyolong-nyolong kalau kita lengah. Apalagi ada dendeng baru. Itu kalau laki-laki lain, Mbak. Saya yakin Mas Hendro pasti setia sama saya. Oh. Ayo, Mas. Ini apartemen siapa? Apartemen teman saya sengaja saya pinjam untuk pertemuan kita. Kok pinjem? Mas Rudi, Susi kan nggak punya apartemen, Mas. Makanya Susi pinjam. Lagi pula kalau nanti kita ketemu di tempat umum, pasti Mas Rudi juga nggak tenang kan? Takut ketahuan sama Mbak Siska. Bukan hanya Siska, tapi Adi, bekas pacar kamu itu. Itu kan dulu, Mas. Sekarang kan udah enggak. Lagi pula kalau di sini kita kan bisa ngobrol dengan tenang, Mas. Saya rasa bukan hanya tenang, tapi menyenangkan. Mas Rudi. Jadi Mbak Irma pulang hari ini ya, Mas? Iya. Kenapa? Kenapa nggak seminggu lagi sih, Mas? Dulu sekarang ingin berduaan terus, Mas. Itu gampang diatur, sayang. Nanti sore kan kita harus ke showroom mobil. Iya, Mas. Tapi Lilis ingin mobil yang baru, Mas. Kan Mas sudah bilang, apapun pasti Mas belikan buat kamu. Udah, kamu ganti baju. Oke, Mas. Supaya Mas Hendro cepat sampai rumah. Biar Irma nggak curiga. Oke, Mas. Mas. Apa kamu nggak takut?
cuma berduaan sama saya di sini? Memangnya Mas Rudi macan, saya mesti takut. Saya bukan macan, tapi singa. Kalau gitu, saya mesti belajar jadi pawang dong, biar singanya jinak. Wah. Kalau pawangnya secantik kamu, pasti semua macan-macannya itu jadi jinak. Mas Rudi ada-ada aja. Oke, kita udah sampai, Mas. Silakan masuk, Pangeran. Sekarang kamu sudah masuk perangkapku, Rudi. Dan sekarang tinggal tugas seorang pawang menjinakkan singanya. Nanti kalau di depan orang, kamu jangan terlalu mesra seperti ini ya. Tuh kan, Lilis jadi merasa nggak enak deh, Mas. Loh, bukan gitu. Ini kan demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan hubungan kita. Nanti kalau teman istri Mas lihat gimana? Kamu juga kan yang rugi. Ya kan? Bagaimana menurut Mas Rudi kamarnya, enak kan? Mas Rudi, laki-laki seperti Mas Rudi lah yang selama ini saya dambakan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.